wabarakatuh. Ditakut-takuti dulu baru keluar suaranya. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah faman kana bin ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahillazi akramana bid-dinina wa man 'alaina bi lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi zala al-khilafata hamiyatan lid-dinina wa ummati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi karama hazihi al-ummati basari'atihi al-kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyyihi al-karimah wa ayyadaha bil khilafati rasida 'ala min hajjin nubuwwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa al-asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Shadaqallahul azim wa shadaqa nabiyul karim. Kelamaan mukadimahnya. Enggak apa-apa. Sekali-sekali pulang kampung biar delegasi bebas ini. Berapa lama gini waktunya? Bebas. Sampai capek. Baik Bapak Ibu jamaah, salat fardu isya kemudian diteruskan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang indah dan pantas keluar dari lisan kita kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas begitu banyak limpahan rahmat karunia hidayah serta nikmatnya yang begitu banyak dan luas, dan tak mungkin satupun ada manusia di atas muka bumi ini yang mampu menghitung nikmat Allah. Kalaulah kita tak mampu menghitung nikmat Allah yang begitu banyak dan luas, lalu bagaimana cara membalasnya? Seperti yang Allah maksudkan di dalam firman yang mulianya, la in syakartum, jika kalian bersyukur, benar-benar bersyukur atas nikmatku, bagaimana cara membalas supaya Allah memberikan jawaban pasti, la azidannakum. Kalau kita ini benar-benar bersyukur, maka pasti Allah akan menambah nikmat. Tapi bagaimana cara membalas nikmat yang begitu banyak dan tak mungkin satupun manusia di atas muka bumi ini yang mampu menghitungnya? Membalas nikmat Allah yang begitu banyak dan luas itu cuma satu, dengan ketundukan kita, kepatuhan kita, penghambaan diri kita totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang benar-benar bersyukur lalu dia menghamba totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka pasti Allah akan memberikan tambahan nikmat yang begitu luar biasa. Pertanyaannya hari ini, setiap tambahan nikmat namanya berkah. Berkah itu apa? Para ulama dulu menjelaskan tentang keberkahan itu ziyadatul khair wal ajri, bertambahnya kebaikan dan juga bertambah pahala. Kalau kita misalnya punya istri satu cerewet, nggak apa-apa mas, syukur, lazim dan maka Allah akan tambah.
Tapi faktanya kenapa nggak ditambah? Berarti kita belum benar-benar bersyukur. Jadi bersyukur itu memang sulit, berproses terus menerus, ya, harus dengan ilmu. Maka kemudian Allah tambahkan terus nikmat. Ketika kita ini benar-benar bersyukur karena kita ini telah berhasil duduk di dalam majelis ilmu, lalu kemudian kita ini benar bersyukur, Allah tambah nikmat tadi itu duduk di majelis ilmu sehingga hati kita ini terus terpaut dengan majelis ilmu. Itu namanya syukur. Wal ajri, bertambah kebaikan. Ziyadatul khair wal ajri, bertambahnya kebaikan dan juga bertambah pahala. Bertambah harta, bertambah iman, bertambah pahala. Bertambah anak, bertambah pahala. Bertambah bisnis, bertambah pahala. Bertambah jabatan, bertambah pahala. Bertambah istri, bertambah pahala. Tapi faktanya kan tidak. Yang laki-laki ya. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil qauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Pada malam ke-8 ini, judul yang sudah ditetapkan oleh Idari Ikatan Dai Riau itu namanya Quwwatur Ruhiyah. Apa itu? Quwwatur Ruhiyah, kekuatan spiritual. Maka di dalam bulan Ramadan ini adalah kita jadikan sebagai momentum untuk memperkuat quwwatur ruhiyah kita, kekuatan spiritual pada diri setiap muslim. Jadi apa yang kita lakukan ini dalam bulan Ramadan sebenarnya ini adalah sebagai bentuk ketaatan kita. Yang namanya taat itu penampakannya ini di dalam bulan Ramadan. Kita nggak pernah berhitung-hitung kepada Allah. Apa yang Allah halalkan sebelum Ramadan, di bulan Ramadan ini Allah haramkan. Kita nggak berani mengambilnya, nggak pernah menikmati makanan minuman yang begitu lezat di siang hari. Kenapa kita tidak minum dan tidak makan? Karena ketaatan, karena Allah haramkan. Kita tidak mau menyentuh sedikit pun. Padahal kita ini punya peluang untuk menikmati makanan dan minuman kapan saja dan di mana saja. Manusia mungkin bisa tak melihatnya. Kenapa itu kita tidak lakukan? Ini namanya, ini yang disebut dengan keimanan, kepatuhan. Dia nggak pernah protes. Ketika Allah perintahkan sesuatu, dia nggak pernah protes. Sami'na wa ata'na. Ya. Ini contoh penampakannya di dalam bulan Ramadan. Istri, ya, yang begitu kita cintai yang sebelumnya halal, tetapi tak boleh disentuh di siang hari. Kita nggak sentuh. Kenapa? Karena keimanan, karena ketaatan kita. Nah, inilah dijadikan momentum Ramadan itu untuk keluar dari Ramadan. Apa saja yang Allah haramkan itu segera tinggalkan. Apa saja yang Allah wajibkan maka segera laksanakan. Ini dalam bulan Ramadan sebagai momentum untuk membentuk keimanan. Supaya apa? Supaya keluar dari Ramadan itu kita mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Ketakwaan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, quwwatur ruhiyah itu tidak akan lahir kecuali lahir dari keimanan. Jadi kalau kita ingin memiliki quwwatur ruhiyah dari itu, maka yang harus dibentuk itu keimanan dulu. Iman itu apa? Apakah kita ini sudah beriman atau belum? Jadi tidak ada persoalan yang paling penting, tidak ada persoalan yang paling urgent hidup di bumi Allah ini kecuali perkara yang harus segera dimiliki, yang harus segera dipahami, itu persoalan keimanan. Orang yang beriman hidupnya pasti lurus. Kalau dia tak beriman pasti hidupnya pasti bengkok-bengkok, tak tentu arah. Maka supaya kita hidup ini sesuai apa yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul, maka modal itu adalah keimanan. Dan ini perkara yang paling urgent, yang paling penting dan yang harus segera dimiliki oleh manusia. Kalau keimanan, hakikat keimanan yang Allah maksud, Allah telah jelaskan di dalam firman yang mulianya, di dalam Al-Quranul Karim surat An-Nur ayat 51. Bila silakan buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kalimat ini diawali dengan kalimat ta'kid. Kalau dalam kaidah bahasa Arab itu kalimat ta'kid itu berarti
Allah memulai dengan khobar, ya, penegasan, berarti kalimat sesudahnya. Khobar sesudahnya itu ada berita penting yang itu nggak boleh diabaikan. Nah itu kalau kita ingin memahami dengan kaidah bahasa Arab. Apa khobarnya? Allah katakan sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, jika diseru oleh Allah dan Rasul liyahkuma bainahum, agar dia ini mengambil syariat, mengambil risalah yang dibawa oleh Rasulullah, menjadikan Rasul sebagai hakim dan seterusnya. Lalu orang mukmin itu Allah tegaskan jawabannya cuma satu, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Nah inilah tentang keimanan. Kira-kira kalau kita uji, ya, kita muhasabah terhadap diri kita, pertanyaannya, kita ini sudah iman belum? Kan Allah katakan sami'na wa ata'na. Lalu kemudian kalau kita membaca Al-Quran, kita bedah Al-Quran, ya, surat demi surat, ayat demi ayat, kita bedah, kita akan menemukan begitu banyak kalimat perintah yang secara tekstual pasti umat Islam itu paham. Kenapa? Ayat itu selalu kita dengar dan selalu kita laksanakan. Contohnya di dalam bulan Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru siapa? Orang yang beriman. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat umum saja? Ya ayuhan nas. Allah memilih. Kenapa? Ini panggilan ini berat. Yang hanya bisa melakukan hanya orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dia akan melakukan, mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika Allah perintah sami'na wa ata'na, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan kepada kalian untuk saum Ramadan. Pertanyaannya, apakah sudah kita lakukan semua? Sudah kita amalkan semua kalimat ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang secara tekstual redaksinya itu ya ayyuhallazina amanu? Ada berapa jumlah di dalam Al-Quran tadi? Ini kalau kita bicara kuat ruhiyah yang lahir dari keimanan, ini persoalan yang paling berat sebenarnya. Kalau kita ini mau mencari contoh, itu ada pada para sahabat Rasulullah SAW. Mereka itu telah mencontohkan bagaimana kuat ruhiyah mereka. Kenapa? Karena keimanan mereka, maka mereka memiliki kuat ruhiyah. Nah ini kan menjadi berat. Maka prosesnya harus benar supaya kita ini bisa mendapatkan keimanan yang tasdikul jazim. Kemudian ya ayyuhallazina amanu, ya, kalau ulama ahli nahwu mengatakan ya itu harfun nida. Harfun nida itu fungsinya sebagai munada, berfungsi sebagai seruan. Setelah harfun nida, kalau kita teliti dalam kaidah bahasa Arab, seluruh Al-Quran itu kita bedah, kita analisa satu persatu, ayat per ayat, kita akan menemukan 3 hal saja. Setelah ya ayyuhallazina amanu, maka 3 kemungkinan. Yang pertama itu kalau tidak amar, nahi, istifham. Amar itu perintah, nahi itu larangan, istifham itu pertanyaan. Allah mempertanyakan kepada manusia, kepada hambanya. Selalu Allah mengingatkan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Berapa banyak ayat itu? Banyak sekali jumlahnya dalam Al-Quran. Berapa jumlah tadi ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu. Ada banyak. Belum lagi kita memahami perintah itu harus menggunakan kaidah bahasa, baru kita tahu kalau itu perintah. Jadi persoalan yang paling urgent, yang paling penting, yang harus segera dimiliki manusia, itu hari ini menjadi persoalan yang remeh, persoalan yang remeh. Nah ini, kenapa ini penting? Kalau dulu zaman generasi Islam itu selesai, begitu dia balik itu selesai, persoalan iman itu sudah selesai. Tapi hari ini ya, kita usia sudah 40, 45, 50, itu juga belum selesai persoalan keimanan. Bagaimana mungkin kehidupan yang kekal abadi nanti di yaumil kiamah kita gamblingkan hari ini, berangan-angan. Kata Imam Al-Hasan, hakikat tentang iman itu apa? Innal imana laisa bitahni wala bitamani. Sesungguhnya iman, jadi kalimat-kalimat yang penting, khobar yang begitu penting pasti diawali dengan kalimat takkid, kalimat penegasan.
Nah itu, bedah Al-Quran, bedah hadis, kita akan menemukan kalimatnya itu kalimat takkid semua. Itu menandakan berita itu penting dan tak ada pilihan bagi manusia, gitu maksudnya. Innal imana laisa bitahli wala bitamani. Sesungguhnya iman itu bukan hanya sebatas kata-kata manis dan juga angan-angan. Apa maknanya kata-kata manis? Misalnya kalau ditanya iman kepada Al-Quran, iman Pak Ustadz, tidak ada satupun umat Islam itu yang meragukan kalau ditanya Al-Quran itu iman nggak? Pasti mereka iman, iya kan? Tidak ada satupun yang mengingkari, pasti. Tetapi cukup enggak iman itu? Hanya sekedar meyakini? Tidak, kata Imam Al-Hasan, innal imana ma waqarra fi biqalbi wa saddaqahul amal. Sesungguhnya iman itu adalah sesuatu keyakinan yang tertanam di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dia harus membuktikan dengan amal. Jadi kalau ketemu ayat perintah di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu sami'na wa ata'na, ketika dia mengatakan dia beriman kepada Allah, wa saddaqahul amal, dan dia harus membuktikan dengan amal. Berat ya? Beratnya luar biasa. Kenapa iman itu berat? Karena hadiahnya sorga. Kalau hadiahnya sepeda, cukup jawab nama-nama ikan. Karena hadiahnya sorga, maka ini perkara yang berat. Nah, aktivitas kehidupan kita ini, seluruh potensi hidup kita ini harus benar-benar kita tuangkan semuanya untuk meraih tadi itu. Kalau enggak kita celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Andaikan ajal itu menjemput kepada kita, lalu belum clear persoalan keimanan yang hari ini dilalaikan. Orang yang beriman, dia akan melihat kasab. Akhirat itu seolah kasab, seolah tampak nyata, terang beneran. Tapi orang yang tak beriman, dia enggak nyata. Yang nyata itu dunia. Makanya dia habiskan waktunya itu untuk mengejar dunia. Jadi cara pandang umat Islam itu yang harus diluruskan. Kalau kita memandang jauh, yang dekat kelihatan nggak? Pandang jam itu, maka handphone di sini kelihatan, air mineral ini kelihatan. Tapi kalau saya mandang yang dekat, maka yang jauh tidak kelihatan. Maka itulah analoginya. Pandanglah jauh akhirat tadi itu, maka dunia itu juga akan mengikut. Hari ini bagaimana cara membentuk keimanan itu? Nah, bagaimana cara melembutkan hati yang keras? Karena banyaknya maksiat yang kita lakukan tadi. Hanya satu, di majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu hati kita ini tetap keras, tak juga lembut menerima kebenaran, menerima syariat, menerima hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu di mana lagi mencari tempat untuk melembutkan hati. Hati kita ini kenapa keras? Karena banyaknya maksiat, karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Kalau kita timbang amal tadi, mana amal baik dengan amal buruk tadi itu, perbuatan buruk. Kalau ditimbang, kira-kira kemana kita perginya? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Mau ke neraka? Kalau nggak mau ke neraka, berarti pilihannya cuma satu, harus ke surga. Kalau ditanya semuanya, siapa yang mau ke surga? Pasti semuanya tuh tunjuk tangan mau ke surga. Tetapi ketika ditunjukkan jalannya, ini jalannya, tak semua orang mampu. Betul tidak? Orang yang penghafal Al-Quran, dia merasa kalau dirinya sudah dapat surga. Kenapa? Dia dapat maklumat. Orang yang menghafal Al-Quran, dia akan nanti mendapatkan syafaat, memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia cintainya. Nanti dia akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya, kepada orang yang dia cintainya. Itu kabar baik. Kabar buruknya nggak pernah disampaikan. Maka penghafal Al-Quran, hafiz hari ini nyaman, hanya sekedar hafal Al-Quran. Fakta dan realitasnya, kalau dia sudah hafal Al-Quran, apa yang dilakukan? Dia cari kerja menjadi imam. Betul tidak? Nah, ini fakta. Ini pentingnya maklumat sabiqah yang utuh. Kalau tidak, kita akan nyaman dan tentram. Belajar Islam itu begitu. Kalau enggak, kita ini dibuai-buai dengan surga. Itulah apa namanya? Bitamani, berangan-angan untuk mendapatkan surga. Padahal satu saja pertanyaan belum mampu dijawabnya. Ya ayyuhallazina amanu. Perintahnya apa? Ya ayyuhallazina amanu
udkhulu fisilmi kafah. Diperintahkan untuk menjalankan seluruh Islam secara kafah, diperintahkan untuk mengamalkan seluruh isi Al-Quran itu keseluruhan. Kemudian ya, apakah Allah biarkan kalau kita ini nggak ngamalkan semuanya? Tadi di surah Al-Baqarah ayat 208, kita mundur, buka surah Al-Baqarah ayat 85. Kita buka di situ, Allah mengatakan afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Orang yang mengambil sebagian lalu dia meninggalkan sebagian ayat, sebagian Al-Qur'an tadi itu. Apa jawaban dari Allah? Maka Al-Qur'an itu kita pahami harus dua-duanya, basira wa nazira. Fungsi Al-Qur'an itu memberikan kabar baik juga kabar buruk. Rasul diutus, Allah utus ke bumi ini juga memberikan fungsi dua, basira wa nazira. Kalau kita mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam hanya kabar baiknya saja, itu yang celaka, itu namanya berangan-angan. Kabar buruknya nggak pernah dibahas, sehingga apa? Dia nggak sadar, dia nggak peduli kalau dirinya sedang dilaknat oleh Allah dan dia nggak peduli. Nah ini dia, kalau kita mau perdalami belajar Islam, karena kalau dudukkan keimanan memang begitu. Harus kita buktikan, wasaddaqahul amal, harus membuktikan dengan amal. Inilah berat. Supaya tak berat bagaimana? Harus dengan ilmu. Dengan ilmu itulah Allah tambahkan keimanan, sehingga ketika mengerjakan perintah Allah itu kita nikmat, tidak ada rasa berat. Sama seperti yang kita lakukan dalam saum Ramadan. Tidak makan, tidak minum, satu hari kita santai saja. Bahkan kita bahagia, aktivitas tetap jalan. Itulah tadi, kalau didasari dengan keimanan. Begitulah dalam hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan. Itu syarat, man itu syartiyah, syarat. Siapa saja yang melakukan saum lalu syaratnya dengan keimanan, terpenuhi imannya, baru ada jawab. As-syartu wal jawab. Jawabannya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Maka dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya dari masa lalu sampai hari ini. Apalah selain nikmat dari diampunnya dosa, ada enggak? Tak ada. Kita sebelum sholat sedang melakukan ketaatan kepada Allah, sedang mau sholat saja, apa yang kita baca dulu? Istighfar. Selesai sholat, begitu salam, apa yang kita baca? Istighfar. Berarti itulah perkara yang sedang ingin kita inginkan, yang kita butuhkan dari Allah, ampunan. Lalu Allah berikan sarana dalam bulan Ramadan tadi itu, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nggak sungguh-sungguh kita keluar dari Ramadan, nggak ada lagi. Nah, nggak ada lagi, karena bulan satu-satunya bulan Sayyidus Suhur, bulan yang agung, sahrun azimun, sahrun mubarakun. Nah, cuman ada di bulan Ramadan. Makanya Rasul memerintahkan kepada umatnya suruh menyambut kedatangan bulan Ramadan. Atakum Ramadan Sayyidus Suhur famarhaban bi wa ahlan. Itulah perintahnya dari Rasul. Saking mulianya bulan tadi. Berarti kalau Allah muliakan, berarti ada sesuatu yang sangat istimewa di dalamnya. Maka rugi kalau kita tidak mendapatkan, keluar dari Ramadan, kita ini tidak mendapatkan apa yang sudah Allah berikan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 menit lagi. Ternyata sudah setengah jam. Belum selesai satu ayat itu. Nah, bulan Ramadan itu para ulama dulu menjelaskan bulan memanen, bulan Rajab yang kita doa, ketemu bulan Rajab kita doa, ya kan, minta berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sa'ban, temukan bulan Ramadan. Bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sa'ban itu bulan menyiram, bulan Ramadan bulan memanen. Kalau kita nggak nanam, nggak nyiram, lalu apa yang mau dipanen? Kalau kita nanam kemudian nggak disiram, juga nggak mungkin manen. Nah, itulah bulan-bulan yang harus dipahami oleh setiap muslim. Itulah langkah-langkah supaya kita ini betul-betul bisa memetik hasil semaksimal mungkin. Allah tidak memberikan batasan. Saking mulianya bulan Ramadan, ya, dalam khutbahnya Rasulullah SAW bahwa amalan nafilah, amalan sunnah bimakna mandub di dalam bulan Ramadan itu diganjar seperti dia melakukan amalan fardu.
Itu kan buat motivasi kita supaya tidak meninggalkan ibadah nafilah, sunnah bimana mandub tadi itu. Contoh, sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Kalau qobliyah ba'diyah zuhur, berarti qobliyah ba'diyah itu sama pahalanya seperti sholat fardu zuhur. Apalagi fardunya. Para ulama berbeda pendapat, jor-joran memberikan amal tadi itu. Pamalan fardu itu bisa dilipat gandakan 70 kali. Ada yang mengatakan 700 kali, ada yang mengatakan 7.000 kali. Itulah saking mulianya, saking istimewanya bulan Ramadan. Kalau sholat zuhur diganjar 1 kali sholat zuhur sama seperti sholat 70 kali sholat, 700 kali sholat. Ada kabar gembira bagi kita yang dulu pernah melalaikan sholat. Inilah saatnya menutup. Kalau nggak ada kabar gini, nggak ada sarana-sarana yang Allah berikan begini, gimana kita nutupi kewajiban tadi itu? Nah, kalau Mas Adik tahu kan, karena kita sama dulu satu alumni masalahnya. Kalau udah bicara sholat, nah itu udah ngerut keningnya. Nah, ini sarana yang memotivasi diri kita untuk tidak lengah sedikit pun. Maka ketika kita menemukan sayyidus suhur tadi itu, sedikitkan makan, sedikitkan tidur. Itulah di dalam bulan Ramadan. Tapi karena maklumat yang kita dapatkan hari ini, tidur di dalam bulan Ramadan itu nilai ibadah. Maka amal ibadah yang diambil cuma tidur. Habis sahur, sholat subuh tidur, bangun zuhur, sholat terus tidur, bangun asar, tidur, habis itu bangun pas buka. Jadi dia ngambil amal soleh spesialis tidur. Sayang. Nah, inilah pentingnya kita memahami. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan predikat ketakwaan kalau syaratnya tidak dipenuhi. Syaratnya itu dengan keimanan. Ketika kita melakukan itu betul-betul nikmat. Kalau tidak, ini pasti letih. Nah, itu lebih enak. Ya, alhamdulillah ya, Allah masih memberikan kemudahan. Lisan saya ini masih dibutuhkan didengar. Satu hari itu dalam Ramadan itu bisa ngisi itu bisa 5 kali 4 kali. Satu hari. Nah, jaraknya jauh-jauh tuh. Kalau naik motor tuh kayak kebakar jam 2 siang itu. Ke Garuda Sakti itu kan kayak kebakar tuh tangannya. Wajah kita naik motor. Beda kalau naik mobil di AC nggak terasa. Hari ini panasnya sudah lebih 40 derajat. Kenapa dilakukan itu? Karena nikmat. Itulah kita, hujah kita. Kita menginginkan amal soleh itu supaya membentuk keimanan kita, bukan pujian manusia. Nah, bukan kedudukan di mata manusia, tapi yang kita lakukan hari ini, kekuatan dari kuatur ruhiyah itu, apapun amal soleh yang kita lakukan itu hanya niatnya ikhlas lillahi ta'ala dan hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tak penting pujian manusia, tak penting penilaian manusia, yang penting kita ingin pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita inginkan kedudukan dari Allah, bukan dari manusia. Kalau dunia ini pasti mengikut saja, tak usah khawatir. Inilah perkara yang paling urgent yang harus kita miliki segera. Kata Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, beliau mengutip pendapatnya Imam Al-Zajjad bahwa iman itu al-imanu izharu hudu'u. Iman itu adalah memperlihatkan, izharu, memperlihatkan hudu'u, ketundukan. Berarti dia memperlihatkan ketundukan, wal qabul, serta penerimaan. Tunduk menerima apa? Walamma atiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima seluruh syariat Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tentang iman. Berarti Al-Quran itu kita harus memperlihatkan ketundukan dan juga penerimaan. Wa yusallimu taslima, menerima dengan bahagia Al-Quran tadi. Begitulah dulu sahabat Rasulullah SAW ketika ayat itu turun berangsur-angsur, lalu ketemu kalimat ya ayyuhallazina amanu,
seketika itu Rasul menyampaikan kepada sahabat, bagaimana reaksi sahabat kalau kita melihat keimanan? Mereka senang, mereka bahagia, dan mereka bangga. Kenapa? Panggilan itu adalah panggilan mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipanggil dengan panggilan yang sangat mulia. Jadi kalau orang yang paham, dia akan senang, dia akan bangga. Begitulah dulu sahabat Rasulullah SAW. Semoga Ramadan ini mengantarkan kepada kita keimanan dan ketakwaan, sehingga kita mampu menjalankan seluruh perintah, fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta